Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Adelia Nur Hajijah dari kelas 1B NPM 237563031. Baik, di sini saya akan memaparkan atau meresum tentang materi yang diberikan oleh dosen pengampu destinasi wisata, yaitu Bapak Enggar Dwi Cahyo, yang dimana materi ini tentang pengelolaan dan perencanaan destinasi wisata. Di dalamnya yaitu kita akan mempelajari tentang ada 4 poin. Yang pertama ada tourism planning, yang kedua ada kenapa sih kita butuh planning, yang ketiga ada elemen-elemen dalam planning, yang keempat ada process of planning atau proses apa saja yang harus kita lalui. Yang pertama ada tourism planning. Tourism planning ini perencanaan pariwisata adalah mengaplikasikan konsep-konsep dasar perencanaan pada umumnya dengan penyesuaian terhadap karakteristik sistem pariwisata untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Ini menurut INCAP tahun 1991. Yang harus perlu digarisbawahi yaitu untuk penyesuaian terhadap karakteristik sistem pariwisata untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Yang selanjutnya yaitu ada level of tourism planning, yang dimana sebuah perencanaan harus dipersiapkan secara berurutan dari yang bersifat generasi ke arah yang spesifik, karena perencanaan dalam ranah generasi akan menjadi framework dan guidance untuk mempersiapkan perencanaan yang lebih spesifik. Level perencanaan sendiri yang paling teratas ada international planning, selanjutnya ada national planning, yang paling bawah yaitu faculty design planning. Selanjutnya ada kerangka pikir atau perencanaan pariwisata, yang dimana ada dua sisi. Yang sisi sebelah kanan yaitu sisi permintaan atau pasar, yang di dalamnya ada motivasi, preferensi dan ekspektasi. Yang di sebelah kiri ada sisi penawaran atau produk, yang dimana ada atraksi, amenitas dan accessibility, yang dimana dua sisi ini dijembatani oleh kepuasan wisatawan, manfaat ekonomi, perlindungan sumber daya atau aset, dan partisipasi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, kenapa sih kita butuh planning? Yang pertama, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif pengembangan pariwisata. Yang kedua ada mengkoordinasikan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya. Yang ketiga, mengawasi terjadinya pembangunan pariwisata secara spontan. Yang keempat, menarik bantuan dana dan teknis dalam rangka pengembangan pariwisata. Yang kelima, pariwisata semakin kompetitif dan promosi antar destinasi makin gencar. Yang ketiga, yaitu ada elemen-elemen dalam planning perencanaan destinasi, yang dimana ada output perencanaan pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Master Plan Rencana Detail KSPN, yang dimana terdiri dari destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Output perencanaannya sendiri, yang pertama ada destinasi pariwisata, mencangkup dari daya tarik, aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, terus fasilitas
pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi. Yang kedua ada pemasaran. Pemasaran pariwisata sendiri yaitu mencakup pasar, pencitraan, dan kemitraan. Yang ketiga ada industri yang mencakup struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Yang keempat ada kelembagaan, terdiri dari organisasi dan sumber daya manusia. Terus yang selanjutnya ada skema jejaring komponen destinasi pariwisata, yang dimana bahwa suatu konsep destinasi harus memenuhi 3 hal utama: adanya daya tarik atau atraksi dihubungkan dengan aksesibilitas dalam kawasan, adanya wisatawan yang berkunjung juga, dan adanya masyarakat yang mengelola, adanya masyarakat yang memberikan fasilitas untuk daya tarik wisata. Apabila 3 ini sudah terpenuhi, maka ini disebut sebagai sebuah destinasi. Nah, dalam perencanaan harus melihat konsep yang telah diberikan. Destinasi dibagi menjadi beberapa skala. Yang pertama ada skala wilayah besar. Contoh destinasinya yaitu Lombok dan sekitarnya. Yang kedua ada skala kawasan, yaitu skala lebih kecil lagi dari skala wilayah. Contohnya yaitu kawasan Rinjani dan sekitarnya. Yang ketiga, yang paling kecil adalah daya tarik wisata. Selanjutnya, detail plan pengembangan kawasan DTW, skupnya lebih kecil lagi. Yang pertama ada strategi dan rencana pengembangan, yaitu mencakup spesial struktur ke tata ruangan. Selanjutnya produk atraksi, amenitas, fasilitas, penunjang pariwisata, dan aksesibilitas. Selanjutnya ada pemasaran, yaitu mencakup packaging, promosi, price, dan pledge. Yang selanjutnya ada manajemen atau kelembagaan, ada investasi, dan ada lingkungan. Yang selanjutnya, yang kedua ada strategi implementasi program. Dalam perencanaan destinasi, kita tidak bisa jalan sendiri apabila yang melaksanakannya hanya satu sektor. Maka ada namanya multisektor, stakeholder. Jadi ada stakeholder dari berbagai sektor yang saling berkaitan, yang saling membantu, yang saling berkontribusi untuk mengembangkan daya tarik wisata suatu destinasi wisata. Di sini ada 6 elemen utama, lembaga utama yang bisa meningkatkan suatu destinasi. Yang pertama adalah pemerintah, swasta, masyarakat. Dari 3 ini harus saling berkolaborasi untuk membangun destinasi. Dan juga suatu destinasi bisa berkembang maksimal apabila didukung oleh 3 sektor lain, yang dimana yaitu media. Media ini banyak yang menyoroti dan banyak yang memposting. Jadi yang kedua akademisi. Dari akademisi ini banyak yang meneliti kawasan tersebut. Yang terakhir adalah legislatif, sifatnya untuk mengesah undang-undang atau mengesah kebijakan sehingga kebijakan membuat suatu destinasi bisa maksimal. Terus yang keempat yaitu proses of planning, yaitu proses apa saja yang harus kita lalui. Yang harus kita lalui secara konseptual dilihat dari desain maker, pembuat keputusan siapa yang bergerak paling awal. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada NGO atau non-profit organization. Yang selanjutnya ada komersial enterprise atau pihak swasta. Mereka akan merencanakan atau mengembangkan suatu destinasi wisata. Mereka akan mencari objek di mana
lokasinya di mana, desain bangunannya seperti apa, pengerjaan constructionnya, pembangunannya, pengoperasiannya, dan akhirnya bisa digunakan oleh wisatawan. Ini juga urutan proses perencanaan hingga akhirnya bisa digunakan oleh wisatawan. Poka Ayati membagi ada 5 tahap dalam merencanakan destinasi wisata. Yang pertama ada objektif, yaitu destinasi ini akan dibuat seperti apa, rencananya seperti apa. Yang kedua ada research, apa saja kekuatan sumber daya alamnya, apa saja kekuatan sumber budayanya, bagaimana target pasar, bagaimana kehidupan sosial di daerah tersebut, kebijakan-kebijakan di daerah tersebut, bagaimana informasi-informasi yang ada di daerah tersebut. Terus ada olah data. Setelah diolah kita akan menemukan caption atau konsep. Yang selanjutnya yaitu dan terakhir tahap pembangunan, dan ini masuk ke recommendation. Ini adalah proses dalam perencanaan secara garis besar. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang awal melihat kondisi existing, lalu kita analisis, lalu dibentuk visioning atau konsep. Selanjutnya ada contoh SWOT analisis, yang dimana ada kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar. Weakness and strengths adalah kekuatan internal, dan opportunity dan threat ini dari sektor orang luar atau aspek dari luar. Lalu ditemukan strateginya dan kita rumuskan konsep pengembangannya. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kelebihan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.